Selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian. Sinin kualu. Baik-baik semuakah? Dapat angpau. Nanti angpaunya di 2 bulan lagi ya. Sebulan lagi. Iya, biasanya tahun baru disertai dengan keceriaan, muka yang gembira, itu menandakan optimis kita menyambut menyongsongnya. Selama tahun baru barangkali inilah yang menjadi trending topik atau banyak dibicarakan, diucapkan, banyak di-share dalam format media sosial kita. Entah dibikin sendiri, entah kita menuliskannya dengan penuh, dengan sungguh-sungguh, atau hanya copy paste aja dah. Yang penting saya udah ngucapin, ya, nggak ketemu juga, di handphone kita sudah terkirim, mungkin begitu. Ya, saya berjanji bahwa khotbah hari ini merupakan sambungan dari yang semalam. Yang semalam kalau belum menyimak, ya Laura menolong kita udah ada di YouTube kita. Ya. Bahwa terang Kristus itulah yang akan menolong menghantar kita untuk menatap masa depan yang jauh lebih baik. Bukan hanya dengan keberhasilan, kesuksesan, tapi kita dengan terang itu bisa memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang Tuhan kehendaki, dan mana yang mestinya kita sadari itu berasal dari ambisi kita, dari keinginan kita. Orang berambisi sah-sah saja, yaitu punya keinginan. Tapi kalau sudah menjadi ambisius, pokoknya harus begini, itu kita harus waspada. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang dilakukan orang ketika memasuki tahun baru? Apa yang dilakukan saudara? Ketika kita sudah selesai kemarin tahun 2024 tengah malam, lalu tahun baru ini apa yang pertama kita lakukan? Bobo ya. Bobo sampai siang karena masih ada kesempatan untuk kita libur. Nah, saudara-saudara, tahun baru banyak digunakan oleh orang untuk merenungkan, untuk berdoa. Ini adalah momen yang tepat. Katanya momen yang pas untuk membuat semacam tekad atau resolusi. Kalau kemarin adalah waktu untuk kita mereview kembali, melihat apa yang sudah terjadi di belakang kita. Ada hal-hal yang mungkin kurang pas, kurang tepat, kurang berhasil, mengecewakan. Ini sekarang adalah momentum yang tepat untuk kita membuat tekad nih ke depan, untuk membuat resolusi. Resolusi artinya ada sebuah tekad komitmen yang harus aku capai di tahun ini. Tahun yang baru ini. Saudara-saudara, jika Anda menggunakan momentum 1 Januari sebagai saat yang tepat untuk membuat resolusi, membuat komitmen, keputusan-keputusan kita di tahun yang kita akan tapaki ke depan ini tidak salah-salah amat. Bahkan mungkin ide yang baik, momentum yang pas ini. Ternyata kalau saya gali-gali, cari tahu, kenapa sih banyak orang melakukan resolusi pada tahun baru ini, atau komitmen, atau tekad, ternyata akarnya itu jauh, panjang. Saudara-saudara, Kaisar Julius Caesar
tahun 60-an, bukan 1960, tapi tahun 60-an, berarti 2000 tahun yang lalu, ini meresmikan 1 Januari ini sebagai pergantian tahun. Ada alasannya. Tidak ujuk-ujuk, mentang-mentang kaisar maunya gua 1 Januari. Tapi kaisar mempertimbangkan alasannya, penamaan Januari ini itu berasal dari nama dewa Roma yang bernama Janus. Jadi Bapak Ibu sekalian, nama-nama bulan nih, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya, itu sebenarnya diambil dari nama-nama dewa. Dewa Roma. Kalau dalam budaya Tionghoa, nama-nama binatang. Ada tikus, kebo, anjing, dan seterusnya. Kalau ini dewa, terserah mending mana. Kita terima nasib aja ya. Ini udah terjadi dan ini sudah menjadi kesepakatan komunal umum di dunia ini. Nah, siapa sih dewa Janus yang kemudian jadi Januari? Janus adalah dewa yang dipercayai membuka pintu gerbang pergantian tahun. Jadi ada keyakinannya dulu. Pada momentum itu tuh, ketika dewa Janus akan membuka pintu gerbang pergantian tahun ini, lalu ada banyak orang membuat janji, membuat komitmen. Karena pintu gerbangnya mau dibuka, mau masuk nih orang-orangnya. Aku akan berjanji ketika memasuki pintu gerbang tahun yang baru itu, aku akan hidup lebih baik. Aku akan hidup lebih bekerja keras agar sukses, agar berhasil. Aku ingin memperbaiki yang lama dan seterusnya. Jadi ada komitmen itu. Ada semacam resolusi. Saudara-saudara, menurut Cambridge Dictionary, kamus ini, resolusi tahun baru itu didefinisikan, diartikan sebagai janji yang dibuat untuk diri sendiri dalam melakukan sesuatu yang lebih baik. Terutama pada diri sendiri. Aku berjanji akan melakukan sesuatu yang lebih baik atau berhenti melakukan apa yang dipandang buruk sejak hari pertama pergantian tahun. Nah, saya mau bertanya kepada kita semua. Apakah Anda, Bapak Ibu sekalian, ini terbiasa membuat resolusi setiap pergantian tahun yang baru ini? Aku berjanji akan memperbaiki hidupku, karakterku, perilakuku, dan aku akan berusaha membuang apa-apa yang buruk, yang jelek itu. Kalau sudah terbiasa, bagus. Nah, saudara-saudara, resolusi ini tentu saja ibarat pembaruan perjanjian. Kalau dalam Alkitab saya ingat pembaruan perjanjian yang dilakukan oleh Yosua mengajak umat Israel ketika mereka akan masuk dalam tanah perjanjian. Mereka diminta untuk taat, setia, dan seterusnya. Resolusi ini menolong kita untuk punya komitmen agar hidup tidak biasa-biasa saja. Hidup lebih baik, lebih berkenan kepada Allah. Dan resolusi juga menolong kita untuk lebih baik berinteraksi dengan sesama. Dengan Allah tentu, tapi juga bagaimana dengan kehidupan bersama-sama sesama kita. Tidak kalah baiknya resolusi itu menolong kita untuk hidup lebih sehat. Lebih sehat, lebih gembira, lebih ceria.
Bisa saja dalam tekad kita beresolusi, tahun ini aku akan menurunkan berat badan. Aku akan lebih hemat. Aku akan hidup lebih sederhana. Dan seterusnya. Namun ini sayang sekali nih. Banyak penelitian dilakukan atas resolusi itu dalam pergantian tahun. Hasilnya gimana? Hasilnya hanya segelintir orang saja yang dapat mewujudkannya. Selebihnya kembali kepada kebiasaan semula. Orang diajak untuk berbuat tekad yang baik, komitmen sungguh-sungguh. Iya, pada hari pertama, umpamanya, aku akan berolahraga. Aku akan makan makanan sehat. Hari pertama dijalani olahraga. Hari kedua, ketiga, sampai berapa minggu? Ya, kembali lagi pada kebiasaan semula. Demikian pula dengan tekad mau melayani Tuhan. Mau rajin ke gereja, beribadah, komitmen. Aku nggak boleh buang-buang waktu. Waktu adalah kesempatan. Lagu yang terkenal itu apa? Hidup ini adalah kesempatan. Itu dijadikan modal untuk membakar semangat dalam jiwa, dalam diri. Tapi kenyataannya ketika berhadapan dengan kebiasaan sehari-hari, berjumpa dengan orang-orang itu, dengan orang-orang yang sama yang kadang melukai, menyakiti, dan seterusnya, akhirnya kita pun terbawa lagi. Kebiasaan lama lagi. Dari sini kalau kita bicara jujur, saudara-saudara kita komitmen mau berjanji memperbaiki hidup. Bukan Allah tidak mendengarkan doa dan resolusi kita. Berkat Allah itu sungguh lebih dari cukup untuk mengantar kita dalam perjalanan menempuh tahun mendatang ini. Bahkan mungkin sampai akhir zaman. Namun seperti apa yang terjadi pada bangsa Israel, komitmen kita kadang luntur di tengah perjalanan. Hanyut oleh penggoda dan pemuasan diri sendiri. Sehingga yang terjadi ketika kita harus menanggung akibatnya, kita mengeluh seolah-olah Tuhan diam saja. Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak menolong kita. Padahal kita yang tidak setia, tidak teguh pada komitmen kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari perjalanan Eksodus, keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir ini. Sebelum mengalami penggembaraan yang berat, yang luar biasa di padang gurun tandus itu, Allah telah memerintahkan Musa supaya Harun memberikan berkat pada umat itu. Itulah yang dikenal dengan berkat imam. Dan kalau saudara perhatikan, itulah juga yang dipakai oleh gereja kita. Kalau setiap minggu biasa, kita akan pulang menerima berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan seterusnya. Tadi yang dibacakan oleh Iyeng untuk kita semua. Dari kitab bilangan itu. Nah, rangkaian formula berkat itu sangat indah. Kalau kita simak. Bukan hanya rangkaian kalimatnya yang indah. Tetapi realita Tuhan yang memberkati itu juga luar biasa. Saudara-saudara, kalimat itu, kalimat berkat, memberi penegasan bahwa Tuhan akan memberkati, melindungi, mencurahkan damai sejahtera, menghadapkan wajahnya, menyinari engkau.
dengan kasih setianya itu. Saudara-saudara, hanya anugerah semata. Kalau manusia itu mendapatkan berkat Tuhan. Sebab kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, pada saat itu, mereka tidak sedang minta berkat Tuhan. Tidak. Tapi Tuhan sendiri yang berinisiatif menyampaikan kepada Musa. Disampaikan oleh Imam Harun. Allah yang berinisiatif memberikan berkat itu. Hanya anugerahnya itu. Nah, saudara-saudara, perjalanan padang gurun menjadi semacam model tipologi bagi kita semua. Ya, benar bahwa kita tidak sedang berada di gurun pasir saat ini. Tidak, tapi di kota, di Jakarta ini. Namun, bukankah kita juga sedang dalam tanda petik perjalanan? Perjalanan hidup dalam padang gurun dunia ini. Seperti umat Allah yang telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Kan mereka menjerit kepada Allah. Allah memberikan pertolongan, pembebasan itu. Melalui Musa, Harun dipimpin untuk sampai ke negeri perjanjian. Sebelumnya mereka mengalami penindasan. Saudara-saudara, apakah ketika bangsa itu dibebaskan dari penindasan Mesir, pada hari yang sama kemudian mereka ada di negeri perjanjian? Kan enggak. Ketika mereka dibebaskan, masih ada proses yang harus mereka jalani untuk sampai ke negeri perjanjian. Perjalanan itu berat, ada liku-likunya. Ada banyak cobaan. Berkali-kali umat itu jatuh. Umat itu menyembah berhala. Ikut-ikutan dengan bangsa lain. Mereka tidak serta-merta ada di negeri perjanjian. Nah, kita yang oleh Paulus seringkali disebut adalah umat perjanjian baru. Anda dan saya, ini menurut keyakinan kita, telah dibebaskan dari penindasan. Bukan penindasan Mesir, tapi penindasan tekanan dosa. Dibebaskan oleh darah Kristus. Disalib di Golgota itu. Kita merdeka. Bebas dari belenggu dosa. Apakah ketika kita dibebaskan oleh Yesus Kristus, langsung kita ada di negeri perjanjian? Di Yerusalem baru? Kan enggak. Walaupun Yerusalem baru itu indah. Kehidupan sorga itu diidamkan oleh banyak orang. Kalau saya tawarkan, mau enggak sekarang kita ke sorga hari ini? Mungkin kita akan menawar nanti dulu. Saya mau hidup dulu. Kita dibebaskan dari dosa tidak hari ini langsung ada di kerajaan Allah, kerajaan sorga. Tapi kita masih menempuh perjalanan. Perjalanan kehidupan. Dulu Israel 40 tahun sampai di negeri perjanjian. Mungkin kita ketika kita terima percaya Yesus, kita masih diberi kesempatan hidup entah 10 tahun, entah 30 tahun, entah 50 tahun. Yang jelas kita masih berproses di dunia ini. Proses itu harus kita lalui. Dan di dunia ini sama seperti perjalanan umat Israel, banyak godaan, banyak tantangan, banyak hambatan. Sama seperti Israel, kita bisa melirik ya. Kok keren banget ya. Ada cara penyembahan berhala dan kelihatan mata berhalanya, berkatnya. Mungkin di dunia ini kita juga bisa melirik. Kok cara mereka beribadah keren. Mujizatnya bisa dirasakan saat itu juga. Berkat-berkatnya, kehidupan yang happy bisa terjadi. Di sini akhirnya kita lupa bahwa kita sedang ada dalam perjalanan menuju Yerusalem baru. Seperti
Umat Israel yang lupa. Akhirnya mereka menyembah berhala, lalu dipagut ular dan mati banyak. Kita tidak sampai ke negeri perjanjian itu. Nah, saudara-saudara kita sebagai umat perjanjian baru ini telah ditebus, dibebaskan dari belenggu dosa. Harus menyadari bahwa komitmen kita bukan di dunia ini. Tetapi dunia ini adalah tempat di mana kita berproses untuk menguji iman kita untuk sampai nanti di negeri perjanjian. Apakah perjalanan ini akan baik-baik saja untuk sampai di negeri perjanjian? Atau penuh dengan onak dan duri? Perjalanan kita pun demikian. Hidup ini pun serba tidak pasti. Sama seperti Israel ketika berjalan. Tidak pasti hari itu mereka akan sampai atau berapa lama lagi. Kita juga tidak pasti. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Saudara-saudara, sekarang 1 Januari. Kita mulai melangkah di tahun 2025. Kita tidak tahu di depan bakal terjadi apa. Apakah akan baik-baik saja? Apakah tubuh kita akan sehat-sehat saja? Apakah usaha akan lancar dan kita mendapatkan cuan? Tambah sukses, tambah berhasil. Anak-anak tumbuh dengan prestasi yang baik. Mereka sehat dan diberkati oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan situasi politik dan ekonomi? Semakin membaik atau semakin runyam? Peluang bisnis kita ke depan bagaimana? Dan seterusnya. Jadi ini tantangan yang ada di depan. Dan bukan hanya Anda sendiri. Banyak orang mengalaminya. Saudara-saudara, kita belajar dari Injil yang hari ini kita baca, yang tadi saya sebutkan masih berkaitan juga dengan peristiwa Natal. Di situ jelas kata jangan takut. Barangkali kata inilah yang harus kita pegang di tengah-tengah padang gurun dunia ini, di tengah-tengah ketidakpastian kita ini. Jangan takut. Dan ini merupakan jawaban yang bertebaran dalam Alkitab. Khususnya dalam Injil Lukas. Hal ini mengingatkan bahwa dalam situasi ketidakpastian, bahaya sekalipun, Allah lah yang menjadi jaminan kita. Saudara-saudara, manusia itu paling ngeri berada dalam ketidakpastian itu. Kalau ia sudah tahu pasti sakitnya apa, ya mungkin akan cari fokus obatnya itu. Kalau sedang berusaha, dia pasti tahu misalnya, usahanya ini, hitung-hitungannya seperti ini, ia akan melangkah dengan mantap. Tapi kalau kita tidak pasti nih, berhubungan dengan orang yang tidak pasti, dengan sakit penyakit yang tidak tahu juntrungannya apa, dengan kehidupan yang masih gelap, maka disitulah ketakutan itu semakin menjadi. Disinilah perkataan Tuhan itu tepat, jangan takut. Karena Allah adalah jaminan kita. Lalu kalau Allah yang sudah menjamin ini, apakah kita boleh hidup santai? Boleh hidup leha-leha? Oh, saya datang pada kebaktian tahun baru. Saya mendapat berkat Tuhan. Mendapat kepastian bahwa Tuhan akan menjamin menolong saya. Ya sudah, hidup saya sekarang tenang. Saya leha-leha saja. Saya santai-santai saja. Karena ada Tuhan yang menolong saya. Apakah begitu? Saudara-saudara, meskipun Anda punya kepastian Tuhan yang menolong, menyertai bahkan sudah memberkati Anda, maka tidak kemudian kita menjadi orang-orang yang santai, orang-orang yang tidak melakukan apapun.
Tidak begitu. Belajar dari perjalanan umat Tuhan. Justru dalam kesembronoan hidup mereka, mereka harus menerima akibatnya. Seringkali kita baca dalam Alkitab Perjanjian Lama itu. Mereka nyaman, oh saya umat istimewa. Saya umat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sayang saya. Maka apapun yang saya lakukan, pasti Tuhan akan berkenan. Anda membaca dalam kitab nabi-nabi, Amos, Hosea, dan seterusnya. Di situ memberi gambaran kehidupan yang begitu nyaman karena Tuhan yang menyertai mereka. Akhirnya mereka terjebak di dalam dosa kembali. Sebagian besar dari mereka, saudara-saudara, kalau dalam perjalanan umat Israel menuju tanah perjanjian, sebagian besar khususnya angkatan pertama itu mereka musnah, mati di padang gurun. Tentu Anda dan saya juga tidak mau berakhir tragis, tidak sampai ke negeri perjanjian, ke Yerusalem baru itu kan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan umat pada masa lalu. Di sini pentingnya komitmen dan resolusi itu. Yang diperlukan dan harus kita usahakan adalah sikap seperti para gembala. Para gembala yang tadi dijumpai oleh malaikat Tuhan. Mereka diminta untuk mencari, bertemu dengan bayi Yesus Sang Mesias itu yang baru dilahirkan di Bethlehem. Apa yang dilakukan para gembala? Saudara-saudara, mereka tidak membantah apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Mereka tidak mengatakan, oh tidak mungkin Tuhan. Masa Mesias Raja itu lahirnya di kandang, lahirnya di tempat yang hina, lahirnya di Bethlehem, kota kecil. Mereka tidak membantah. Mereka menuruti tanda petunjuk yang diberikan oleh malaikat Tuhan. Mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Inilah yang harusnya kita lakukan. Firman Tuhan sudah memandu kita. Minimal awal tahun ini. Mestinya kita tidak melenceng. Tidak belok kiri, belok kanan. Kita lurus. Gembala itu terus menuju apa yang diberikan petunjuk malaikat itu. Akhirnya mereka berjumpa dengan Sang Mesias. Dan di situ mereka bersaksi. Bersaksi dengan tegas. Inilah bayi yang dulu ditunjukkan oleh malaikat yang terbaring di palungan, dibungkus kain lampi. Dialah Sang Mesias itu. Ini semua orang pada saat itu ketika menyaksikan si bayi ini lahir. Sekali lagi ini bukan di tempat yang sepi banget. Kelahiran Yesus versi Lukas itu justru di tempat yang penginapan aja penuh. Jadi sudah banyak orang. Jadi di situ semacam ada shelter, tempat yang sederhana untuk menampung orang dalam perjalanan. Dan juga termasuk hewan. Maka di situ ada palungan, tempat untuk menaruh makanan. Disitulah Yesus diletakkan. Dan ketika mereka mendengarkan apa yang disaksikan para gembala itu, dia adalah bayi Sang Mesias ini. Semuanya takjub, semuanya heran. Bahkan Maria menyimpannya di dalam hati. Tidak mau menanyakan lebih lanjut lagi. Jadi gembala itulah saksi kunci. Tanpa tanda petik kehadiran mereka. Memberitahukan siapa bayi ini. Mungkin di sekitar mereka itu tidak akan percaya. Mereka adalah orang-orang sederhana. Saudara-saudara, perjumpaan para gembala dengan Sang Mesias tidak mengubah nasib. Gembala itu ketika berjumpa dengan Yesus, tidak dia berubah jadi pemilik domba, jadi juragan gembala.
jadi tuan tanah misalnya. Karena berjumpa dengan Yesus. Tidak. Alkitab tidak menceritakan itu. Status sosial mereka tetap sebagai gembala. Lalu apa yang berubah ketika mereka berjumpa dengan Yesus ini? Yang berubah dan sangat menarik adalah mereka pulang dengan sukacita sambil memuliakan Allah. Gembala tetap gembala. Tapi ada hati yang sukacita, hidupnya memuliakan Allah. Saudara-saudara, sampai di sini saya mau mengajak kita. Mungkin ya, bisa iya, bisa tidak. Kehidupan Anda di tahun ini akan seperti biasa-biasa saja. Anda yang karyawan akan tetap jadi karyawan. Anda yang direktur tetap jadi direktur. Anda yang menekuni bidang usaha sendiri mungkin akan seperti ini. Tapi jadilah orang-orang yang berubah. Yang punya sukacita. Yang punya kegembiraan. Yang hidupnya memuliakan Tuhan. Disitulah kita diutus ke dunia ini untuk menjadi saksinya. Resolusi yang Anda buat, tekad dan komitmen itu akan menolong. Menolong saya untuk hidup menjadi orang yang bersukacita. Menjadi orang yang membawa berkat. Menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Selebihnya Tuhan sudah memberkati kita. Dengan berkat imam itu. Tuhan sudah memberkati kita untuk melakukannya. Jadi jalani hidup ini dengan baik. Dengan optimis. Bahwa kita yang sudah berjumpa dengan Sang Mesias pada perayaan Natal yang lalu. Maka Natal itu akan tinggal di hati kita dan kini menolong, menghantar Anda dan saya untuk hidup penuh dengan sukacita dan hidup memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita di sepanjang tahun 2025 ini. Amin.